Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa sudah perdana di Lentera Rakyat Podcast, di mana podcast ini diperuntukkan bagi masyarakat agar masyarakat bisa teredukasi atau tertambah wawasannya untuk segala hal yang berada di lingkungan kita, baik itu di kabupaten kota, di provinsi maupun di pusat. Dan seperti yang sudah kami janjikan, kami datang dan hadir dalam program Advokat Menjawab, di mana dalam podcast ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menambah edukasi di bidang hukum. Dan maka dari itu saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang terpercaya, seorang advokat yang berasal dari kantor hukum Justice Companion yang beralamat di depan rumah potong Kota Bukit Tinggi. Benar ya Pak Fauzan ya? Ya, betul. Beliau adalah Muhammad Ifra Fauzan SHI, dan juga mungkin masyarakat sedikit lebih familiar ya. Kenapa? Karena dalam satu minggu ini wajah beliau terpampang jelas di seluruh media massa sebagai kuasa hukum dari salah seorang anggota legislatif di Kota Bukit Tinggi yang memenangkan acara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan juga di malam hari ini saya bakal mencoba untuk berdialog banyak ya. Dan kesannya jangan terlalu formal. Ya ini santai ya Pak Fauzan ya. Ya, Jadi saya juga nggak ya. tegang juga. Jadi, tapi kelihatannya tegang atau mungkin menunggu laporan di rumah itu seperti apa. Iya, iya. Dan baik, setelah saya perkenalkan tadi, saya sedikit bertanya dulu nih Pak Fauzan. Ya, Ya, pengalaman terpahit lah ya, selama Anda menjadi seorang advokat. Pengalaman yang paling menyebalkan bagi Anda adalah beracara atau kegiatan seperti apa? ya, baik. Jadi kalau dibilang pengalaman terpahit, sebenarnya menurut saya nggak ada yang terpahit. Cuman yang terpahit itu masalah itu aja mungkin. Oh, janji antara klien dengan saya saja sebagai lawyer itu aja yang pahit sebenarnya. Cuman janji yang istilahnya, oh apa namanya kita apa? Mungkin yang lain-lainnya gitu, misalnya kontrak semacam, ya itu yang pahit bagi kami pengacara. Kenapa? Waktunya. Bukan waktunya, tepat janjinya itu yang sedikit pahit kan. Nah, Menunggu itu cuman enak ya? iya, kalau sebenarnya kami jadi lawyer ini kan sebagai apa namanya profesi yang officium nobile istilahnya. Itu profesi yang Profesi ya. sangat mulia gitu. Mhm. Jadi kami harus menaruh rasa apa hati kami dalam profesi itu. Oke. Jadi pada dasarnya saya enjoy aja dengan profesi saya. Mau pahit manisnya saya terima juga gitu. Jadi ngomong-ngomong nih, kalau jadi seorang pengacara ya, yang pernah saya pikirin ya. Jadi menunggu jadwal sidang itu bagaimana? Nah itulah makanya saya dibayar mahal kan karena nunggu itu. Oke, bayarannya mahal pemirsa. Jadi eh, ini informasi buat teman-teman juga. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih duduk di bangku perkuliahan atau yang masih menjalani pendidikan khusus profesi advokat ya, Iya, nah, pengalaman yang paling menyenangkan. sebenarnya pengalaman paling menyenangkan itu bagi saya sendiri sebagai lawyer itu apa istilahnya eh, dapat eh, apa apa istilahnya untuk Membantu. membantu masyarakat nih yang tidak mampu ataupun mampu sekalipun saya dapat membantu apa yang dia inginkan itu yang Oke, sebuah saya kutip sedikit ya. Membantu masyarakat yang tidak mampu. iya Sudah ada contoh case-nya itu Pak udah Fauzan? ada jadi Sudah dari ada. kami juga pernah dulu menangani kasus itu di daerah apa namanya Sungai Pua dulu juga pernah itu terkait kasus pembulian dan penganiayaan secara bersama-sama itu saya tidak menarik biaya sama sekali. Itu Pun digratiskan ya? pertama sekali saya jadi lawyer pun saya dulu pernah juga bantu salah seorang oh, wanita muda juga gitu kan, tapi sudah punya suami. Saya pikir seorang wanita muda ya kan. Jadi Oke. wanita itu kan sampai kena itu apa istilahnya mentalnya itu rusak, Itu udah seperti kasusnya orang stres. kasusnya gimana itu? Itu kekerasan dalam rumah tangganya gitu kan, saya bantulah itu Oke, secara ibu-ibu muda ya. iya. Oke, sip. Jadi saya bantu dengan tanpa Dekat sedikit. menarik menarik biaya sama sekali pun.
Jadi saya akan lihat sebuah perkaranya itu, kalau memang ini orang butuh dibantu, saya pasti akan bantu gitu. Oke. Jadi tidak semuanya juga saya itu dengan materialnya enggak. Oke, itu dilihat dari faktor ekonominya ya. Iya, saya Baik, udah beberapa kasus yang diselesaikan udah, itu. alhamdulillah udah. Udah, oke. Yang ada yang berakhir damai, ada yang sampai ke meja hijau juga. Oke. Jadi semua itu nggak selalu bermuara di meja hijau gitu maksudnya tadi ya. Enggak, kita mengusahakan itu supaya mediasi selesai. Artinya secara kekeluargaan selesai. Jadi kalau bagi seorang pengacara sendiri nih, Pak Fauzan, itu lebih enak mana? Sampai ke meja hijau atau selesai melalui mediasi saja? Nah, ini pertanyaannya menjebak kan. Soalnya kalau dihitung-hitung juga kan, Iya. kita juga enggak mungkin munafik juga kan. Kita Iya, juga benar. butuh juga yang namanya materi pun kita butuh. Namanya bekerja ya, Iya, profesi ya? namanya kita juga bekerja. Jadi Oke. kalau misalnya ya sebenarnya imbang juga. Kalau bersidang lamanya itu kan. Lama kita menunggu sidang gitu kan. Ya, Nah, apalagi kemudian daerahnya jauh ya. apalagi daerahnya jauh gitu. Jadi kemudian Oke. cuman ada asiknya juga perkara ini enggak sampai ke ke pengadilan. Oke, ya Pak Fauzan. Iya. Kayaknya semakin menarik ini. Tapi karena kita udah habis di sesi yang pertama ya, Ya. nanti kita bakal kembali di sesi yang kedua setelah yang mau lihat berikut ini. Oke, kita udah masuk ke sesi yang kedua. Dan seperti beberapa berita yang sudah masuk minggu lalu dan salah satunya ada di media Lentera Rakyat. Judulnya Perjuangan Berbuah Manis, gugatan Herman Sofyan dikabulkan Petun. Nah, ini gimana ceritanya ini Pak Fauzan? Jadi itu salah satu perjuangan kami dan tim hukum. Jadi kami di sana ada 5 orang lawyer, itu saya sendiri, kemudian Bapak Zulfauzi SH, terus ada Pak Kuschandra Burhan SH, kemudian ada Bang Hotman Pandapotan Siaan, itu kawan tim kami dari Padang, sama Bang Muhammad Rizky Faisal. Oke. Jadi itu tidak lepas dari jerih payah kami juga, sudah berusaha itu mendampingi klien kami, Bapak Herman Sofyan, sejak dari awal. Jadi semenjak awal kami udah berusaha untuk menyurati sesuai dengan ADRT lah. Artinya kita membawa perkara ini untuk dibawakan ke mahkamah partainya sesuai dengan ADRT Partai Gerindra itu sendiri waktu itu. Cuman pada saat itu tanggal 7 Agustus kalau nggak salah kami berangkat ke Jakarta itu, udah kami masukkan gugatan, ternyata tidak digubris. Nah, seminggu kemudian kami datang lagi menanyakan, tepatnya 2 minggu ya, tanggal 28 Agustus kalau nggak salah, kami menanyakan kembali itu terkait masalah gugatan kami di Mahkamah Partai, kenapa belum digubris-gubris juga gitu. Oke. Nah, namun singkat cerita tiba-tiba pertengahan kami menggugat di Mahkamah Partai, gubernur yang sebelumnya kami sudah surati, wali kota, ketua fraksi Partai Gerindra di DPRD Bukit Tinggi, kemudian sekretaris Dewan DPRD Bukit Tinggi kami juga sudah surati supaya jangan dulu laksanakan SKDPP dari Partai Gerindra. Namun ternyata di pertengahan itu SK gubernur udah muncul. Itu tepatnya bulan berapa itu Pak Fauzan? Kalau nggak salah saya waktu itu tepatnya Oktober ya? Iya, kalau nggak salah Oktober waktu itu. Oke. Jadi karena udah keluar SK gubernur sesuai dengan peraturannya juga, nah, kami ajukanlah keberatan administratif waktu itu ke Tunggu gubernur. sebentar, ada yang menarik di sini kalau saya simak ya. Iya, Itu padahal sebenarnya kalau yang ini dari yang saya baca ini ya, setiap kader partai itu kan punya kesempatan untuk membela diri ya kan. iya betul. Jadi itu ada beberapa waktunya, beberapa harinya, saya nggak jelas itu Pak Fauzan yang lebih jelas. Iya, Itu maksimal berapa hari itu mestinya itu ditangguhkan itu? 60 hari sesuai dengan Undang-Undang Partai
politiknya. Jadi dalam undang-undang partai politik itu eh, dijelaskan kalau seandainya terjadi perselisihan internal partainya, Ya. itu dikembalikan ke internal partainya, itu mahkamah partainya diberi jangka waktu 60 hari. Sementara waktu itu saya dengar-dengar itu nggak sampai 60 hari Enggak ya. sampai, kami sedang mengajukan gugatan waktu itu. Jadi langsung saja itu terjadi SK-nya keluar, ya, SK SK-nya keluar. gubernur. Padahal kami sudah surati. Oke. Makanya sesuai dengan undang-undangnya partai politik itu juga 60 hari di mahkamah partai. Kalau seandainya tidak puas, ada upaya hukum lain, itu banding di pengadilan negeri. Nah, kemudian kasasi itu 30 hari waktunya, di pengadilan negeri juga 60 hari. Jadi kami punya waktu 150 hari. Sebenarnya ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dalam versi hukumnya itu mestinya ya kan, begitu. dalam tanda kutip belum bisa SK keluar ya sebenarnya. Belum ya. bisa, cuma kan gitu. Cuma kejar tayang. Pihak daripada gubernur ya itu lewat dari kabak hukumnya. Ya. Itu dia beristilahnya memakai peraturan pemerintah. Sementara Ada undang-undang yang lebih tinggi, ya. jadi gitu. Oke. Nah, jadi sesuai dengan hierarki hukumnya juga itu ada lex spesialisnya. Oke. Derogat inferior, yaitu hukum yang lebih tinggi itu. Peraturan hukum yang lebih tinggi itu tidak bisa didahului juga dengan Lex superior de logat lagi lex inferiori ya. Iya. Masih hafal saya. Dan oke, kalau kita berbicara seputar masalah hasil PTUN nih, Iya. ya kan? Yang setahu saya nih ya, itu putusan itu akan ingkrah selama 14 hari. 14 hari setelah, iya. ya kan? Ya. Jadi tergugat pun punya waktu 14 hari untuk melakukan banding, ya kan? Benar. Itu dari perjalanan sidang sendiri, mulai dari awal sidang, itu awal sidangnya di Petundu tanggal berapa itu Pak Pusat? Kami memasukkan itu kalau nggak salah 7 Oktober kalau nggak salah. 7 Oktober. Ya. Dan Itu kan ada sidang dismissal namanya, sidang Ya. persiapan selama 1 bulan. Oke. Jadi waktu itu selama 1 bulan itu majelis hakim sudah mengundang tergugat intervensi, yaitu Pak Beni. Oke. Namun Pak Beni tidak mau datang waktu itu, nggak datang. Oke, tergugat intervensi ya. Iya. Jadi yang waktu itu yang hadir cuma gubernur melalui kuasa hukumnya aja. Oke, berarti hilang dong ya kesempatan Pak Ya, Beni untuk mengajukan banding. Iya. Benar ya? Iya. Oke, menarik sekali dan nanti kami bakal melanjutkannya setelah pesan berikut ini. Sesi yang terakhir ya, mungkin ini agak sedikit lebih lama. Dan kembali ke topik sebelumnya tentang acara di Petun. Jadi dalam perjalanan sidang tadi kita udah ngobrol ya. Dan Iya. sekarang keputusannya. Jadi kira-kira putusan Petun itu apa aja Pak Fazan? Ya jadi waktu putusan ini kan secara online waktu itu. Jadi ada 5 poin. Yang pertama mengabulkan seluruhnya gugatan dari penggugat. Oke. Jadi yang keduanya itu menyatakan tidak sah surat SK pengangkatan pemberhentian dari klien kami, kemudian surat pengangkatan dari Bapak Beni. Oke. Yang ketiga yaitu memerintahkan si tergugat itu Bapak Gubernur. Untuk mencabut. Iya, untuk mencabut SK itu. Oke. Nah, yang keempat memerintahkan kepada tergugat untuk merehabilitasi nama baik klien kami, harkat dan Martabatnya. pejabatannya itu kembali sesuai dengan SK yang tahun 2019. Oke. Yang kelima. Itu membebankan biaya perkara ini seluruhnya ke tergugat. Oke. Iya. Jadi dari 5 putusan ini yang pertama itu mengabulkan gugatan penggugat Iya. untuk seluruhnya. Iya. Itu yang masuk dalam gugatannya apa saja itu Pak Fazan? Ya, yang kami tuntut itu dikabulkan, itu maksudnya. Oh, Mengabulkan gitu. seluruhnya. Apa yang kami tuntut dalam gugatan itu sejak awal itu dikabulkan oleh majelis hakim. Oke. Alhamdulillahnya itu selama ini perjuangan kami ada membuahkan hasil. Oke.
Baik, baik, baik. Jadi kira-kira acara sepadat itu ya, kalau kita menjadi seorang pengacara, itu kan Ya, nggak mesti di kota kita saja. ya Kalau betul. misalnya dapat kasus dari daerah yang lain atau misalnya jauh dari rumah itu bagaimana itu? Ya alhamdulillah kalau gede bayarannya ya oke. Oke, Soalnya kalau bukan begitu maksudnya istilahnya kan Pak Fauzan punya pribadi nih ya. Saya ya, mesti bisa membagi waktu bersama keluarga ya kan. ya betul. Jadi kalau misalnya harus dinasnya keluar kota, Ya, itu kira-kira ada masalah nggak istilahnya sama enggak lah. nggak ya? Ya, soalnya sudah kita koordinasikan juga sama keluarga. Oh gitu ya. Awal-awal juga udah kita bilang bahwa pekerjaan kita kayak gini. Oke, udah diketahui betul ya. Udah, Jadi kalau misalnya pulangnya agak larut itu ya nggak masalah ya. nggak masalah pas Oke, kita lama-lamain aja guys. nggak masalah. Nggak Paling masalah. paling berubah wajahnya aja. Gitu ya. Ya mengingat Pak Fauzan istilahnya adalah masih dihitung pengantin baru ya. Jadi ya tentu saja harus lebih banyak beracara di rumah Oh daripada di iya, luar. iya betul. Benar ya. Iya, Jadi kalau misalnya selama berprofesi sebagai pengacara ini Pak Fauzan ya, itu kalau tadi kan kita bicara tentang pahit atau manisnya. betul, Sekarang kita berbicara mengenai kasus yang tersulit. Nah, betul. selama pengalaman untuk jadi seorang advokat sendiri, itu kasus yang paling sulit itu yang mana? Kalau bagi saya yang sulit itu ya apalagi ini di daerah Sumatera Barat ini terkait tanah itu. Terkait tanah. Jadi terkadang kalau di Sumatera Barat ini kan memang ada khusus aturan tanah itu ada pusaka pusako tinggi sama pusako rendah Nah, kan itu gitu. gimana itu? Menarik itu. Ya menarik, cuman pembuktiannya rumit gitu kan. Terkadang kan seseorang klien datang ceritakan tentang ini tanah pusako tinggi sama macam, cuman bukti nggak ada. Lagian masyarakat juga sedikit kurang paham tentang pusako tinggi itu apa dan pusako rendah itu apa gitu. Jadi Ya, kami kesulitannya itu. kalau kita berbicara tentang hukum adat ya, itu hukum adat itu kan hukum tak tertulis, ya kan? Iya. Jadi proses pembuktian sendiri sepanjang perjalanan Pak Fauzan ya, Mm-mm. itu seperti apa? Ya kalau misalnya pusako tinggi kalau kami lebih kepada ranjinya, asalnya itu tanah misalnya dari mana gitu. Soalnya kalau pusako tinggi ini kan harta yang tidak kaum yang punya. Oke. Jadi kami harus cari tahu itu, kami telusuri itu sampai ke datuk-datuk, nenek mamanya gitu. Kami harus mencari itu. Nah, terkadang ada juga klien ini yang bohong sama kita kan. Nah, itu yang menyulitkan kita nanti sidang. Jadi ada juga klien yang Ada. bohong gitu. Ya, ada juga yang bohong, artinya menyampaikan ceritanya itu berbanding terbalik dengan faktanya gitu. Oh begitu. Jadi, Jadi kadang klien kita ini bilang ceritanya seperti ini, ternyata faktanya misalnya dia udah menerima uang atau menerima tebusan segala macam. Nah, itu jadi kalau ketemu hal semacam begitu, bagaimana tindak lanjutnya itu? kalau kita sih secara apa kita profesional aja, kita lihat aja putusannya gimana gitu. Oh begitu. Pun kalau dia komplain sama kita pun kan ada alibi juga buat bilang apa Karena dasar juga karena untuk klien tidak jujur ya. iya kliennya tidak jujur juga gitu. Jadi kita pun kesulitan dalam menemukan fakta dari sebuah permasalahan itu Iya ini ya. betul, kadang ada fakta yang disimpan-simpan oleh mereka. Jadi kalau kami lawyer ini pun apa yang dia hantarkan ke kami itu yang kami sampaikan. Tujuan kami itu kan bagaimana meyakinkan majelis hakim juga dengan fakta-fakta yang diberikan ke kami. Jadi kalau misalnya klien ini bohong, ya sampai ujung pun ya kan seperti itu, gitu. Jadi kami terkadang juga suka menggali. Gitu. Kami gali dulu permasalahannya gimana. Kami Hmm. rapat nanti di kantor itu sama kawan-kawan tim kita di kantor hukum Justice Company ini tuh. Kita rapat, kita bahas kasusnya ini. Kalau seandainya kita kurang data, kita minta sama klien kita data yang kurang. Saya pun nggak mau juga maju sidang atau mendampingi klien kalau seandainya fakta dan datanya tidak cukup, saya juga nggak mau. Ya bisa ditelanjang ini dia dalam sidang ya. Habis saya kan. Habis ya. Benar benar. Jadi ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan itu. Kalau misalnya tentang saksi ahli ini misalnya. Ya, Jadi kalau misalnya dalam satu kasus itu di mana sih kita butuh mendatangkan saksi ahli itu? ya kalau saksi ahli itu terkait misalnya sekarang kan banyak peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang Ya. memang multitafsir atau berbeda-beda pendapat. Misalnya
kayak kasus Pak Herman Sofyan ini, kita datangkan ahli. Iya, Ahlinya di bidang apa? Tata usaha negara. Misalnya kita kan mengejar kalau tata usaha negara itu kan terkait permasalahan administrasi benar benar. yang dilakukan oleh pejabat tun kan gitu. Ya, Jadi untuk meyakinkan majelis juga kita hadirkan saksi ahli yang akan menjelaskan kemarin tuh bagaimana mm, administrasi negara itu yang sesuai dengan tata aturannya itu yang akan itu siapa dijelaskan. kemarin yang menjadi saksi ahli itu dalam kasus itu? Kita undang itu abang kita itu Dr. Suharizal SHMH. Karena beliau sangat menguasai ya di bidang Iya tata usaha betul. negara Lagian ya. memang beliau itu ahlinya di bidang tata usaha negara. Jadi tanggapan hakim sendiri langsung menyatakan positif karena saksi ahli ya. Oh enggak, Bukan. itu enggak bisa kita pikirkan ke sana juga. Itu ada Oke. pertimbangannya tersendiri. Soalnya saya juga enggak bisa komentar banyak juga. Soalnya salinan putusan Mm, masih belum sampai ke kantor kita kan. Soalnya masih di tangan tim yang yang di Padang. oke, sip. Jadi terkait pertimbangan itu kan kami belum tahu apa gimana positif itu enggak. Soalnya itu pertimbangan majelis lagi. Oke. Jadi kalau dalam pusako tinggi tadi itu bisa nggak dihadirkan saksi ahlinya di sana? Bisa, Bisa bisa juga ya. dihadirkan. Misalnya soalnya kan kalau Sumatera Barat ini kan ada istilah Dayak Salingkah Nagari. Mm, Masing-masing daerah itu berbeda-beda adat mereka. Jadi untuk menjelaskan adatnya ini, ya itu ada ahlinya. Misalkan orang Bukit Tinggi itu aslinya kan orang Kurai. benar. Berbeda adatnya dengan orang Baso misalnya. Jadi yang akan menjelaskan misalnya di Bukit Tinggi ada Pangkatuo Kampuang. Kalau di Baso misalnya ada umpuak-umpuaknya ya, gitu. Jadi Istilah masing-masing aja berbeda ya. istilah berbeda. Jadi posisi tugasnya itu masing-masing mereka yang akan menjelaskan. Jadi Oke. kalau misal kita datangkan ahli yang di bidang itu, misalnya datuannya atau nenek mama yang jelas. Jadi datu atau ini mama itu bisa jadi Iya, saksi ahli dalam iya kasus itu betul ya. itu. Oh benar. Namanya sudah saksi ahli yang memang ahli di bidangnya itu. Oke. Jadi saya juga kepo nih dikit ya. Kalau misalnya kita kan kalau sengketa itu kan ada dua atau tiga pihak ya kan. Ya, Apalagi saya membayangkannya seperti ini. Ketika kita membela anggaplah pihak yang A misalnya kan. ya. Lalu lawannya kan pihak B itu. Jadi eh, ketika itu kita di lapangan itu ada nggak dapat misalnya intervensi-intervensi dari pihak lawan gitu atau mungkin terjadi bentrokan atau gimana gitu. Ada dulu, ada Ada. juga. Cuman kalau kadang dari lawyernya juga. Jadi kalau saya pribadi sebagai lawyer, setiap permasalahan yang saya tangani itu saya nggak istilahnya nggak mau bawa langsung ke hati juga gitu. Nggak ambil Misalnya pusing ya. bukan nggak ambil Terus pusing, itu diambil pusing juga. Kalau nggak tipis rambutnya. Tapi yang saya itu istilahnya kita jangan terlalu itu juga di permasalahan klien kita. ya. Jadi misalnya saya ketemu lawan pengacara lawan misalnya. Mm-mm. Kadang ada juga pengacara lawan tuh kita bermasalah dalam ruang sidang, Ya. dibawanya sampai keluar Oh, sidang. ada juga seperti itu Ah, ya. musuh-musuhan lah. Nah, gitu. Benar benar benar. Jadi perlu kita ketahui juga dalam dunia pengacara itu nggak ada senioritas. Kita nggak kayak angkatan. Oh, benar benar. Walaupun kita ini sama-sama penegak hukum. Jadi kalau berhadapan dengan masyarakat misalnya Hmm. seperti yang kita lihat beberapa bulan lalu ya, itu proses untuk penyitaan rumah di mana itu kemarin itu kalau nggak salah. Oh ya yang di Ya itu. bypass Budi Jadi Martin. ada masyarakat yang kesannya menghalang-halangi atau gimana itu. Jadi kalau ini tips nih, saya pengen bertanya ya. Ya, bagaimana sih cara Pak Fauzan untuk menanggapi kalau misalnya menghadapi permasalahan seperti itu gitu? Ya itu sebenarnya itu kembali ke masyarakatnya juga. Itu kita terkadang memang ada masyarakat yang dipancing, ada yang terpancing gitu. Iya. Kalau dipancing memang berarti dikondisikan. Ada yang terpancing karena mungkin situasi di lapangan juga yang bikin mereka terpancing. Jadi terkait eksekusi saya tidak bisa komentar lebih banyak juga gitu kan. Soalnya itu tuh apa namanya eh ada simpang siur beritanya gitu. Oke, jadi Iya. kalau misalnya Pak Fauzan sendiri misalnya menghadapi ya kan bentangan-bentangan atau tentangan-tentangan ketika
Anda harus menampingi klien dalam proses eksekusi lahan misalnya. Mm. Itu ada trik tersendiri atau bagaimana? Jadi gini, pada dasarnya kalau kita mengeksekusi kita harus lewat pengadilan juga. Jadi Oke. itu tuh strateginya gimana itu kita serahkan sama pengadilan juga. Jadi pengadilan saja Iya, ya. soalnya kita kan untuk menghadirkan pengamanan itu kan tergantung dari klien kita juga. Oh benar, benar. Jadi itu pengamanan segala macamnya dan Harus kita siap di segala mohonkan kondisi itu. eksekusi. Bagaimana eksekusinya itu nanti pengadilan itu apanya. Ya, yang berwenang ya. Jadi ada kerjaan kita sebagai lawyer juga, ada kerjaan pengadilan. Jadi pengadilan itu yang akan mengeksekusi, Baik. begitu juga pengamanannya. Oke, bisa dipahami. Dan mudah-mudahan saja teman-teman yang lagi nonton podcast ini bisa untuk menyerap apa saja yang disampaikan oleh Pak Fauzan. Jadi kita udah masuk di season yang ketiga ya. Terima kasih Pak Fauzan Baik. atas kesediaan waktunya di podcast Lentera Rakyat yang perdana ya. Ya, Jadi apabila ada nanti kesalahan baik itu dari Pak Fauzan ataupun saya sendiri, kami berdua atas nama Lentera Rakyat Podcast mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.